Solusinya gimana untuk mencari majikan baru? Oh, ini pinter Ki jawab nih. Nah, aku cari minum dulu ya. Jadi kita jelasin ya, prosesnya kayak apa. Kalau misalnya majikan itu udah 3 bulan, atau contoh ya, udah 3 bulan, kok aku nggak renew yo, kok majikan ini diem-diem yo, kok majikan ini nggak ada apa? Sorry guys. Ya minum dulu aja Kak. Tadi itu memang dia paham proses tapi masih mikir. Oke? Jadi majikan itu dia itu kayak nahan kalian antara renew dan enggak juga. Itu kayaknya keadaannya seperti itu. Tapi memang untuk proses imigrasi majikan itu butuh 8 minggu. Jadi contoh kamu tanggal 1 finish kontrak, 8 minggu sebelumnya itu pihak agensi sudah bisa submit ke imigrasi. Seharusnya 2 bulan itu sudah boleh antara renew dan tidak. Itu 8 minggu. 8 minggu itu kayak kesempatan sudah bisa untuk submit ke imigrasi. Tapi kalau 1 bulan majikan belum renew, kalian bisa tanya dulu solusinya. Mem, aku boleh renew nggak? Kamu mau renew aku nggak? Gitu. Kalian harus tanya dulu. Kalau majikan sudah deal, oh aku nggak renew kamu yo, nah kalian bisa cari majikan baru. Karena dalam 1 bulan masih punya kesempatan untuk cari majikan yang baru. 2 minggu. Oke, masih 4 minggu kan, masih sisa 4 minggu itu boleh cari majikan yang baru. Iya, dan 14 hari. Tapi kalau visa sudah habis, tidak ada 14 hari. Ya, ingetin ya, kalau finish kontrak 14 hari tidak ada. 14 harinya hangus. Tidak ada, kecuali kalian extend visa ke imigrasi. Itu baru dapat berapa hari kalian boleh stay di Hong Kong dan status masih finish kontrak boleh stay di Hong Kong. Ya, beda ya. Kalau visanya habis tanggal 1 Mei 2025, ya berarti stop. Visa kalian cuma sampai situ doang. Dan kalian harus renew ke imigrasi kalau belum dapat majikan baru. Itu harus extend visa dulu. Kalau visa habis ya habis. Nanti extend visa lagi berapa hari dapat dari majikan, kesempatan untuk cari majikan yang baru, nah itu baru benar. Tapi kalau majikan kalian, boleh nggak anaknya itu aku renew 1 bulan atau 2 bulan, itu tergantung kamu dan majikan. Tapi prosesnya harus kamu sama majikan ke imigrasi. Kenapa kamu butuh stay di Hong Kong? Jadi majikan harus memberikan reason itu ke imigrasi. Kalau misalnya, oh tanggal 1 Mei 2025 bisa habis, kamu mau extend visa, itu bisa, harus ke imigrasi langsung. Atau pihak agensi, kayak Jovan ya, Jovan mana Jovan? Di dalam ada Jovan nggak? Jovan ada? Jovan? Jovan ada Jovan? Jovan. Ya, nah ini kemarin aku punya teman, ini sih bukan anakku tapi dia temanku karena bojonya itu anak sini. Jadi dia pas kebenaran visanya habis, dia cancel. Bosnya tuh tiba-tiba cancel ya Jovan ya. Ada Jovan? Jovan sini dok. Jovan. Kak Kris belum datang ya? Kak Kris belum datang. Ini dia ini bojonya anak sini. Jadinya dia kalau ada teman-temannya pasti dikasihnya ke sini alhamdulillah. Nah ini ya, ini Jovan kemarin. Gimana ceritanya Van? Ceritanya tuh Monggo. nggak ceritanya gini. Aku 3 bulan sebelum finish sudah cari majikan. Terus habis itu sampai finish aku tuh nggak dapat majikan yang aku inginkan gitu. Terus akhirnya hari itu juga aku langsung ke imigrasi, langsung tak extend sendiri. Nah, kebanyakan Iya. si Jovan kan Padahal pas hari itu juga Habis. nah itu habis. Jadi coba ya sebentar. Jadi Jovan sempat kayak telepon, Kak, aku belum dapat job,
tapi visaku habis. Kebenaran itu Karani mau ke imigrasi yo. Ketemu, Ya, yaudah Jovan segera ke imigrasi, kita extend visa dulu, dikasih kesempatan berapa minggu? 2 minggu. Nah, itu 2 minggu. Jadi kalau visa habis, itu memang habis, tidak bisa untuk cari majikan baru, harus extend visa dulu. Imigrasi. Setelah extend visa baru Cari proses yang baru gitu toh. Makanya itu yang harus kalian tahu. Tapi kalau di interminate beda lagi. Interminate break notice beda lagi. Paham yo? Paham. Minum dulu. Lanjut ngomong terus. Gak apa-apa, ini kita buang waktu, MC-nya belum datang karena aku Iya. terlalu cepat ternyata. Nyuruh kalian datang jam 12, ternyata acara jam 1. Mohon maaf yo. Iya. Ya ini sambil kenalan gimana sih proses agency itu kayak apa. Jadi kalian tuh jangan dibodoh-bodohin agency. Ya, kita sebagai PNI Hongkong harus agak sedikit pintar. Bukan berarti ngelawan ya, harus pintar. Harus smart, bisa jadi mbaknya itu lebih paham proses biar kalian tidak dibohong-bohongin agensi. Banyak agensi kan mungkin kayak suka suka ambil uang itu ya, itu nggak boleh banget karena Hongkong punya peraturan tidak sembarangan untuk ngambil uangnya ke mbak-mbak. Itu penting banget. Hongkong tidak bisa ambil uang semena-mena sama mbaknya. Kecuali memang untuk proses kalian sendiri itu memang iya. Kamu ada proses bayar? Nggak ada ya. Berarti agensinya termasuk baik. Itu ya, kalau kayak finish kontrak, break interminate itu prosesnya kayak pulang Indo atau nunggu di Macau. Tapi sih kebaikannya itu ya harusnya sih nunggunya di Indo. Itu aman. Tapi kan kadang-kadang anak, aku nggak mau pulang Indo lah, aku maunya tunggu di Macau. Itu tinggal kalian ya harus bisa punya uang, harus punya simpanan untuk makan dan lain-lain juga. Karena kalau kayak boarding hanya nyimpannya cuma beras, mie, telur gitu doang. Ya. Terus kalau kayak interminate break notice, kalau visanya masih panjang, itu masih ada saat kalian keluar masih ada 14 hari. Nah, itu kesempatan kalian cari job yang baru. Kalau kalian break notice interminate itu masih ada 14 hari untuk stay di Hong Kong dan cari majikan baru. Kalau kalian, Mbak, Kak, aku udah dibeliin tiket. Nah, resikonya kayak gitu. Kalau majikan udah beliin tiket, berarti kalian kewajiban majikan sudah selesai dengan air tiket. Tapi kesempatan kalian cari majikan baru itu hilang. Itu hilang. Hangus tiket. Itu lebih baik dibanding kalian udah pulang Indo yang prosesnya harus dari nol. Harus RT, RW, kelurahan, kecamatan, apalagi itu rekom ID lah, sampai PAP lah. Prosesnya wis kayak mumet nah ya Mak ya. Iya. Selamat datang. Nah ini anak-anak Purna Paskibra KJRI. Nah ini grupnya. Ini kita punya udah toh. Malu, jawabannya malu. Terima kasih ya Jovan, terima kasih. Jadi kalian Itu ntar kayak ntar ya. gimana? 30 kan habis, terus extend lagi. Boleh Mak, nanti dibantuin extend. Sebenarnya sih kalau agensinya baik, itu bisa bantuin kalian untuk proses ke imigrasi. Kadang-kadang ada agensi yang nggak peduli, ya kue gimana sendiri gitu kan ada. Kalian harus sendiri aja, ambil visa sendiri, extend sendiri. Nah itu iya. Bayar. Luar biasa. Kalau extend visa itu memang kita harus bayar sendiri. Beda loh. Yang mana? Oh sama bos. Kalau sama bos itu setahu Karan itu kalau visa itu majikan yang bayar, bukan kalian bayar. Tapi kalau kayak paspor, kayaknya itu memang kewajibannya kalian untuk bayar sendiri karena itu dokumen kalian yang memang kewajibannya untuk bayar sendiri. Oke? Kak Grace sudah datang? Dilanjutkan pertanyaannya, Miss. Ada pertanyaan apa? Yang tadi kan masalah sudah finish, tapi enggak di renew sampai 1 bulan terakhir. Nah pertanyaannya, ketika enggak di renew lagi oleh majikan yang lama, dapat majikan baru, itu untuk nunggu
visa di Hong Kong diperbolehkan atau tidak? Jadi gini, kalau untuk stay di Hong Kong, kalau 1 bulan sebelum visanya habis majikan tidak renew, tapi sebelum visa habis sudah dapat majikan, itu harus cepat-cepat submit ke imigrasi. Jadi dokumen yang masuk ke imigrasi berarti itu dokumen yang memang kalian boleh stay di Hong Kong. Kayak Re mana Re? Nah ini Re. Re ini kan Zidan ya. Zidan ini kan kemarin bobonya meninggal, ya toh? Kungkung ya, bobo kungkung toh? Finish. Dia itu sisa 2 hari. Iya. Ya toh cuma 2 hari toh ya Re ya. Nah 2 hari ini kan udah mepet banget. Ya dia juga stres sih sempat. Ketumbur Imlek yang memang agensi tutup dan majikan jarang. Nah tiba-tiba Kak Abi kan telepon, Kak gimana nih Re ini udah mau habis visanya. Loh terus gimana? Aku bilang gitu kan. Cobalah bantuin. Oh ya udah kita akhirnya diskusi sama Kak Abi kan. Akhirnya aku tanda tangan. Itu aku sendiri ya. Jadi aku tanda tangan buat si Re. Ya gimana Anak ini. Iya, ini anakku. Jadi ini Mae. Iya. Nah makanya karena udah 2 hari itu kan dia harus keluar Hong Kong. Iya. Dengan keadaan aku besoknya mau pulang Indo. Oh. Waduh aku bilang oh ya udah. Akhirnya Ray, ya udah kita ke imigrasi hari Sabtu ya Ray. Iya, langsung. Sabtu itu kan imigrasi cuma setengah hari pula. Waduh Ray aku bilang oh ya udah. Akhirnya pagi kita ke imigrasi, ya udah dia bisa stay di Hong Kong. Bisa ya. Bisa, tergantung agensinya yang ngurusin. Ya rezekinya Ray, yang memang kerjaannya bukan kerjaan rumah, kerjanya cuma joget-joget. Joget-joget. Iya, dia itu bantuin kita di sini seperti keluarga lah ya. Iya, Karena iya, memang dia anaknya baik. Jadi kan kalian bisa ambil foto kan. Iya. Siapa yang ambil foto? Nah ini Cari Kak Re. Iya, jadi jadi Ida Lailanya di sini ya. Iya. Aku dapat Ida Laila Iya. Ya, alhamdulillah ya Re ya. Terima kasih juga Re. Ketemu anak yang baik. Aku suka anak-anak tomboy, itu aku suka. Gak tahu kenapa tapi aku suka. Iya. Makanya kalau Pinter Mbak. aduh, kita pakai mau nggak dia? Aku tahu gue. Dia pakai korset, nanti kita pakein korset nanti. Besok main. Ada Kak Grace sudah datang? Belum. Kak Grace sudah datang? Sudah. Coba. Memang aku suka anak-anak tomboy itu mereka hanya berdua gitu. Jadi apa ya? Lebih iya, kadang-kadang yang dibodoh-bodohin lelaki itu kan agak baik lah gitu. Tapi memang di sini banyak anak-anak tomboy. Kita punya anak-anak tomboy banyak. Ini kayak yang omongannya Ray itu belum datang juga. Itu juga mereka anak-anak tomboy dan banyak banget temannya juga. Jadi Terima kalau kasih Miss Rani karena penampilan atau style kita kan kita bukan hanya ego, tapi kadang situasi dan kondisi yang memang membentuk kita seperti ini. Contohnya saya jaga anjing. Kalau saya jaga anjing, saya harus perfect. pecicilan lari-lari sono mandiin apa. Mungkin ya memang style saya seperti ini gitu. jadi tergantung Dan majikan suka. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin kalau saya feminim, majikan malah nggak suka sama saya. Takutnya nanti dikira gitu. Iya, bener, Saingan bener, sama bener. bosnya. Oke. Sama anjingnya. Iya. Oke, ini kita punya makanan, kita punya undian, kita punya nasi. Silakan kalian makan dan boleh bawa pulang. Oke, kalian boleh bawa pulang makanan di sini semua, silakan, nggak ada yang larang. Sampai ya habis sampai habis boleh, karena itu dibeliin buat kalian semua untuk makan. Silakan kalian makan, silakan kalian. Tapi masih menunggu MC dulu. Ya, MC-nya. Acara dimulai nanti sama MC-nya Grace. MC yang sudah Oke. fenomenal viral ya. Ada lagi yang